Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa syarat-syaratnya mandi kita nanti bisa sah jika pertama syaratnya itu terpenuhi, kedua kalinya nanti fardu-fardunya mandi semuanya dikerjakan. Itu nanti mandinya bisa dihukumi sah. Jadi yang pertama tadi kita bahas tentang syarat-syaratnya mandi. Seperti yang sudah kita bahas menurut kitab Fathul Mu'in bahwa syaratnya mandi itu sama dengan syaratnya wudhu. Yaitu berapa jumlahnya? Ada 5. Yang pertama syaratnya mandi adalah mandinya itu harus dengan air mutlak. Air mutlak adalah air yang tidak mustakmal juga tidak mutanajis. Jadi kalau mandi wajib kok dengan air mustakmal atau air yang terkena najis itu ya nggak boleh, nggak sah. Jadi nanti jika mengerjakan sholat dan sebagainya maka sholatnya pun ya tidak sah karena mandinya pun tidak sah. Jadi syarat mandi yang pertama itu mandinya harus dengan air mutlak. Kemudian syarat yang kedua yang harus kita penuhi ketika kita mandi atau sebelum kita mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh atau badan. Jadi kalau kita mandi wajib itu tidak boleh atau tidak bisa hanya sekedar mengusap saja, tapi menyiramkan, mengalirkan air ke badan kita. Itu syaratnya mandi. Kemudian yang ketiga syaratnya mandi adalah anggota badan kita itu ketika kita mandi hendaknya jangan ada sesuatu yang ketika nanti air menyiram ke badan itu bisa membuat airnya itu berubah. Misalnya ketika kita mandi wajib itu di badan ada sampo yang banyak atau misalnya sabun belum selesai mandi, belum basah semua seluruh badan, sudah sampoan, sabunan. Nah ketika kita menyiram lagi maka siraman air yang mengalir itu sudah berubah menjadi air sabun, air sampo. Itu menjadi air mustakmal. Karena air berubah itu sama hukumnya dengan air mustakmal. Atau misalnya di badan kita ada minyak zafaron misalnya, maka siraman air yang mengalir ke arah bawah di badan kita itu sudah bercampur, berubah harumnya, berubah baunya dari zafaron tadi. Nah, ini contohnya ini. Jadi ketika kita mandi wajib, hendaknya itu ketika kita menyiramkan air sampai seluruh badan basah semua, itu hendaknya dengan air mutlak yang belum tercampur apa-apa dan juga tidak terkena najis. Jadi air mutlak tadi yang harus kita pakai. Kemudian syarat mandi yang keempat, hendaknya di badan kita itu tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi air sampai ke anggota badan. Jadi ketika kita mau mandi wajib ini, apalagi yang misalnya habis kerja seperti di bengkel, kena oli, kena apa itu sesuatu yang bisa menghalangi air, atau yang habis ngecat ini, tukang-tukang cat, atau misalnya apa saja yang kira-kira bisa menghalangi air, seperti habis main lem, atau misalnya bangun tidur ada tai mata di mata yang sudah mengeras itu, kalau nggak dibuang dulu itu nanti airnya itu tidak bisa mengenai kulit.
Nah nanti kalau nggak diperhatikan itu akhirnya selesai mandi ternyata mandinya tidak sah. Nah kalau digunakan habis itu terus sholat misalnya, ya sholatnya juga nggak sah. Karena apa? Lah mandinya juga nggak sah, berarti masih menanggung hadas besar. Kemudian sholat, ya tentu sholatnya nggak sah. Makanya harus diperhatikan supaya nanti mandinya sah, maka syarat-syaratnya mandi harus diperhatikan. Dan yang kelima, syaratnya mandi wajib adalah telah masuk waktu, yaitu bagi orang yang punya hadas terus-menerus atau langgeng hadasnya, seperti orang istihadah. Jadi harus sudah masuk waktu. Nah ini 5 syarat yang harus dipenuhi ketika kita akan mandi wajib. Keterangan ini kita ambil dari kitab Fathul Mu'in. Nah ketika kita mau mandi, syaratnya ini sudah kita penuhi, air mutlak sudah tersiapkan, badan kita sudah diperiksa, tidak ada sesuatu yang bisa mencegah air sampai ke kulit dan ke rambut, maka kita boleh mengerjakan atau boleh mulai mandi. Makanya kita langsung sambung dengan fardu-fardunya mandi. Kalau syarat itu harus dipenuhi sebelum kita mulai mandi, tapi kalau fardunya mandi itu berarti sesuatu yang harus kita kerjakan di saat kita mengerjakan mandi. Adapun fardu-fardunya mandi, ini kalau menurut kitab Fathul Qorib ini, wa faraidul ghusli salah satu asya'a. Adapun fardu-fardunya mandi itu ada 3 macam. Yang pertama, ahaduha, yang pertama dari 3 macam fardunya mandi adalah aniyatun, niat. Niat kemarin pada pembahasan niat wudhu sudah kita bahas bahwa niat adalah menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan mulai pekerjaan itu, kemudian tempatnya niat adalah di hati. Kemudian caranya niat atau tempatnya niat ketika kita mandi wajib sebagai berikut. Fayanwil junubu raf'al janabati awil hadasil akbari wa nahwi dzalik. Maka berniatlah bagi orang yang junub ketika mandi wajib itu niat untuk menghilangi hadas junub atau cukup dengan menghilangi hadas besar dan yang seumpamanya itu. Tetapi wayanwil haidu awin nubusa'u raf'a hadasil haidi awin nifasi. Tapi kalau orang mandi wajib karena haid atau nifas, maka hendaknya dia menyatakan untuk menghilangkan hadas dari haid maupun nifas. Watakunu niyatu makrunatan bi awalil fardi wa huwa awalu ma yuksalu min a'al badani au asfalihi. Sementara niat itu bersamaan dengan mulai mandi, yaitu ketika kita menyiram air, kalau mandinya kita ini disiram, kemudian atau kita memasukkan ke dalam kolam misalnya, jadi dari arah bawah itu berarti. Nah, saat air itu menyentuh kulit baik dari atas maupun dari bawah, maka disitulah hati kita niat. Kalau dari junub ya menghilangkan hadas junub atau hadas besar. Tapi kalau dari haid ataupun nifas itu hendaknya
menyatakan bahwa saya mandi ini untuk menghilangkan hadas, nifas ataupun haid. Kemudian bersamaan dengan mengenainya air ke kulit kita atau ke badan kita, baik dari arah atas maupun dari bawah. Falo nawabata ghusli juz'in, maka seandainya niatnya itu setelah kita sudah membasuh, air sudah mengenai ke kulit, artinya kedahuluan air daripada niat, wajaba ingadatuhu, maka wajib untuk mengulanginya lagi dari pertama. Jadi kalau kita mandi kok kedahuluan air sudah menyentuh kulit, kita belum membaca niat dalam hati, maka itu mandinya tidak sah, maka harus mengulangi lagi dari awal. Harus bersamaan air mengenai ke badan, di saat itulah hati kita niat untuk mengerjakan mandi wajib, dan niatnya itu harus dinyatakan. Kalau dari junub ya menghilangi hadas junub, kemudian atau menghilangi hadas besar. Kalau dari haid dan nifas, berarti harus menyatakan bahwa mandinya itu untuk menghilangkan hadas besar dari haid maupun nifas. Nah, itu masalah niat. Kemudian yang kedua, fardunya mandi adalah wa izalatu najasati ingkanat ngala badanihi, menghilangkan najis kalau ada najis di badannya. Jadi sebelum kita mandi, itu najisnya kalau ada dibuang dulu. Karena menurut Imam Rafi'i, satu kali basuhan dengan dua niat itu tidak boleh. Niat menghilangi hadas dan juga menghilangi najis. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, cukup dengan satu basuhan untuk dua niat, dengan syarat bahwa najisnya itu sudah bukan lagi ainiyah, tidak ada bentuknya, tinggal hukmiyah, hukumnya saja masih najis. Maka kalau najisnya najis hukmiyah, menurut Imam Nawawi itu boleh niat menghilangkan hadas besar juga untuk menghilangkan najis. Tapi kalau najisnya itu najis yang masih ainiyah, masih kelihatan bentuknya, menurut Imam Rafi'i itu tidak boleh. Jadi harus dibuang terlebih dahulu. Itu adalah fardu mandi yang kedua yang harus dikerjakan ketika mandi. Kemudian yang ketiga apa? Fardunya mandi yang ketiga adalah wa iswalul ma'i ila jamini sya'ri wal basarati, menyampaikan air ke seluruh rambut juga ke seluruh badan atau kulit. Jadi kalau misalnya kita mandi itu kadang-kadang ada, misalnya tadi kan di syarat sudah disebutkan menghilangkan terlebih dahulu sesuatu yang kira-kira bisa mencegah air sampai ke kulit. Jadi kalau kita mandi kok ada sesuatu yang bisa menghalangi air, nggak dibersihkan dulu sampai kita mandi, kemudian airnya tercegah tidak sampai ke kulit karena sesuatu itu, maka mandi kita tidak sah. Kemudian ketika mandi mungkin ada seperti kukunya panjang, kebetulan orangnya agak gemuk kayak Ibu Dela ini. Nah, itu kalau mandi jari-jarinya itu biasanya dengan kukunya itu terlalu kuat menghimpitnya, sehingga airnya itu nggak bisa masuk ke sela-sela kuku. Maka harus dibuka-buka kayak ini ketika mandi, supaya airnya itu bisa masuk ke dalamnya. Dan lain sebagainya. Pokoknya kalau bisa paham nanti ketika mandi akan muncullah pikiran, oh ini harus dibersihkan, oh ini harus dibeginikan dan sebagainya. Jadi itu pembahasan tentang syarat-syarat mandi dan fardu-fardunya mandi.
Kemarin sudah dibahas tentang yang mewajibkan mandi. Jadi sudah 3 bagian kita bahas tentang pasal mandi, yaitu tentang yang mewajibkan mandi, syarat-syaratnya mandi, dan fardu-fardunya mandi. Insya Allah seterusnya kita bahas lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab.